Saya ingin langsung ke Sis Grace Natali. Sis Grace, tadi disebutkan oleh teman-teman Polster bahwa lembaga-lembaga survei ini sudah puluhan tahun menggelar quick count dan hasilnya tidak pernah meleset. Dan tadi dari hasil perhitungan mereka, PSI maksimal 3,7, 3,9 begitu. Nah, apa pendapat apa? Masih optimis PSI bisa menembus 4%? Makasih Alfat, saya mau meng-highlight dulu nih tadi pernyataannya Mas Hanggoro sebelum jeda iklan. Mas Hanggoro bilang bahwa menurut hitungannya teman-teman bahwa saat ini PSI ada di kisaran 3,13 error, jadi sangat wajar. Jadi saya di sini ingin meng-highlight dulu narasi yang digoreng kemana-mana bahwa ada ledakan, ada lonjakan, ada kecurangan, bahkan ada yang menuduh PSI fenomena saat ini adalah kecurangan yang terstruktur, kemudian sistematis dan masif. Ini adalah fitnah. Begitu. Tadi clear dinyatakan bahwa hari ini saat ini kalau ada di kisaran 3,13 itu sangat wajar dan masih ada dalam rentang margin of error. Jadi ini ya yang saya mau clearkan dulu agar kami tidak terus-menerus dianiaya dengan narasi-narasi yang buruk padahal masih dalam rentang yang sangat wajar, masih dalam margin of error. Nah, terus kalau bicara terkait dengan quick count, ada bervariasi ya dalam quick count, ya masih dalam rentang yang juga beda-beda tipis lah ya. Misalnya saya catat di sini ada Apotika juga yang ada di kisaran 2,95% gitu kan. Jadi kan kalau dengan margin error 1%, ada juga kadang-kadang margin errornya lebih dari 1 ya. Ini kan memang masih bisa, kemungkinan masih bisa mencapai juga 4% gitu ya. Nah memang angka yang nanggung ini jadinya memang menarik untuk dikulik terus gitu ya, apalagi ada figur Mas Kaisang sebagai ketua umumnya. Memang misteri apakah PSI akan bisa masuk atau tidak, jadi makanan yang lezat, jadi gorengan yang kriuk di media. Kalau saat ini kami masih optimis karena menurut survei internal kami harusnya sampai di 4%. Bahkan kalau kita lihat tren kenaikan elektabilitas suara PSI sekitar 6 bulan sebelum pemilu, itu hampir semua pollster yang kredibel kita lihat punya kesamaan ya, mencatat ada kenaikan tren yang positif dari PSI sampai dengan tembus 4%. Dasar gitu. optimisme Kemudian ini apa, kita Mbak lihat Grace? juga ada kenaikan, ada dasar optimisme ini lagi saya jelaskan Mbak Vita, bahwa ada tren positif kenaikan suara PSI dari sekitar 6 bulan sebelum pemilu, kan sampai survei terakhir sebelum pemilu itu sudah lewat 4%. Kemudian di daerah-daerah, di level provinsi, juga di kabupaten kota, ada peningkatan yang signifikan dari suara dan juga kursi-kursi yang bisa PSI dapatkan. Di DKI Jakarta suara kita naik, kemudian di Banten suaranya naik, bahkan di Papua naik sampai 300%, di NTT naik sampai 400%, di Maluku naiknya sampai dengan 600% gitu, dan masih ada banyak lagi yang ini kita nggak bisa lihat memang dari Sirekap karena Sirekap ini work in progress ya, maksudnya catatannya masih terus berjalan gitu kan, dan kita harus pahami bahwa ini meskipun ada di website tapi prosesnya itu dibalik itu semuanya masih manual gitu kan. Jadi kecepatan kita nggak bisa bilang apa sih kecepatan yang standar, yang tidak anomali gitu. Kalau kita lihat ini aja di DKI Jakarta yang beres baru 30% misalnya, tapi di Sulawesi Utara sudah bisa 80%, di tempat lain sudah ada 50%. Jadi nggak ada yang standar karena memang ini konsekuensi dari proses pemilu kita memang masih manual gitu. Jadi saya cuma ingin mengajak juga kepada media dan juga kepada pemirsa untuk kita hormati proses yang sedang berjalan. Ada teman-teman KPU yang sudah bersusah payah bekerja berbulan-bulan untuk menyiapkan panitia dari level yang paling bawah, BPK, terus sampai kecamatan, kelurahan, dan sampai pusat nanti. Ini berjenjang loh, berlapis.
berlapis-lapis dan diawasi oleh banyak mata, banyak saksi-saksi partai yang terus melototin. Baik. Emangnya kayak sulap begitu ya, bisa Iya. langsung berubah gitu. Jadi buat kami framing ledak, lonjakan kecurangan itu sangat merugikan, apalagi tadi Oke. sudah dikonfirmasi oleh Mas Oke, Pur Mbak bahwa Grace. angka saat ini masih sangat wajar dan memang masih dalam margin of error. Baik, Mbak Grace, tapi dari hitung-hitungan PSI sekarang kan masih 65%, tadi dikatakan masih ada 35% lagi, 70 juta suara yang masih belum dihitung. Tapi dari hitung-hitungan PSI dapat di angka berapa? 4, berapa sekian? Targetnya mungkin atau memang hitung-hitungan yang sudah dihitung oleh PSI begitu? Jangan terpaku sama angka Alfat, karena itu nanti akhirnya kalau framingnya udah negatif, kalau nanti pas dibilangnya settingan, sudah disetting jauh-jauh hari gitu kan. Kalau nggak pas juga ada lagi nanti protesnya. Jadi kita lihat ada Baik. tadi Tapi kan saya tentu ada bilang target ada biasanya, indikasi tren positif terhadap elektabilitas PSI. Oke. Kemudian menurut survei internal juga lewat dari dan ada indikasi dari kursi-kursi yang didapatkan di level daerah yang meningkatnya juga sangat signifikan. Oke, artinya PSI ini optimis bisa lolos Senayan lah ya dengan angka 4% itu tadi. Kita mau ke Mas Hanggoro. Mas Hanggoro, kok tadi kan hitungan statistik Mas Hanggoro ini kayaknya kecil ya PSI masuk parlemen ya, karena angkanya tadi Mas Hanggoro menyampaikan 3,7 maksimal, 3,7%. Ini dasarnya dari mana, Mas? Ya, dasarnya dari hasil quick count kita dengan margin of error plus minus 1%. Oke. Jadi dengan konsekuensinya maka suara PSI akan menjadi optimal atau maksimal itu di angka 3,71% berdasarkan quick count LC di Indonesia ya. Oke. Kemudian kalau minusnya berarti 2,7 dikurangi 1. Nah, saya ingin menambahkan sebenarnya ini, tapi ini saya tidak sedang memberikan angin segar sebenarnya, tapi bahwa memang PSI ini kan selain fenomenal, dalam survei terakhir yang kita lakukan pada awal bulan Februari sebelum pemilu, itu memang surveinya PSI itu sudah dekat 2,2%. Dengan margin of error 2,9 itu artinya batas optimal atau maksimalnya PSI, kalau berdasarkan survei itu memang bisa sampai 5,1%. Tetapi karena margin error dalam survei itu kan besar 2,9 gitu, maka yang kita gunakan acuan ya yang data yang paling real yaitu di quick count. Nah, dari berdasarkan quick count itu kan memotret bukan persepsi tetapi data yang ada di TPS sebelum disetorkan gitu ya, tapi sudah dibaca bersama, ada saksi di sana, dicatatlah oleh tim volunteer quick count, datanya dikirimkan ke pusat data. Jadi data itu belum diotak-atik, artinya belum diotak-atik itu belum dikirimkan ke level berikutnya gitu. Seperti yang kita lihat di Sirekap. Jadi itu menjadi acuan kita gitu. Oke, jadi peluang itu mungkin ada berarti sekarang begitu ya. Nanti bagaimana kemudian tanggapan dari CSIS? Bagaimana? Saya ingin garis bawahi dulu bahwa memang sebelum pemilu itu sebenarnya peluang terbuka lebar. Tapi begitu melihat quick count, saya harus sampaikan bahwa peluangnya nampaknya semakin kecil bahkan hilang gitu ya. Karena dengan angka 2,7 itu kan plusnya 1% hanya 3,71 gitu. Memang quick count itu memiliki selang kepercayaan 99%. Ya sebenarnya kita tidak boleh bilang bahwa 100% akan tidak lolos sebenarnya gitu ya. Tetapi pengalaman kita melakukan 5 kali quick count 25 tahun ini, maka ini potensi besar tidak lolos sangat terbuka. Menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Hanggoro, nanti kita coba dalami, tapi kita jeda dulu ya. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.